tadi peralihan dari peasantry menjadi farmer itu ditandai dengan komodifikasi subsistensi. Ketika reproduksi si petani itu tidak bisa lagi dilakukan tanpa melalui mediasi pasar. Dia mau beli benih lewat pasar, dia mau beli pupuk lewat pasar, dia mau jual produknya ke pasar juga. Ya, itulah yang disebut dengan dia sudah tergantung oleh relasi komoditas. Sehingga dia tidak bisa lagi subsisten dalam pengertian zaman prakapitalis dulu. Nah, saya ingin kemudian menggarisbawahi yang paling penting yang ingin saya bahas, yaitu soal diferensiasi kelas tadi yang saya bahas. Bagaimana kemudian kapitalisme di zaman sekarang itu membawa diferensiasi kelas bagi petani. Saya ingin menjelaskan dulu apa yang saya maksud dengan kelas, ya, kelas sosial. Yang pertama, kelas saya pahami atau dari perspektif Marxis ya tidak dipahami sebagai gradasi kesempatan hidup ya, sebagaimana yang kawan-kawan sering dapati di media populer ya. Gradasi kesempatan hidup itu tingkatan kesempatan hidup dari kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, kelas menengah atas, kelas atas atas atas, kelas atas 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 atas. Nah, itu silakan dibuat gradasinya sendiri. Nah, itu bisa bermacam-macam gradasinya. Karena gradasi itu biasanya ditentukan oleh pendapatan ya, pendapatan seseorang, sehingga mereka kemudian bisa dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang tadi dibuat. Misalnya Bank Dunia pakai indikator $2 per hari untuk menyebut kelas bawah dan sebagainya. Nah, kelemahan mendasar dari pendekatan Weberian ini, pendekatan kelas Weberian ini, paling tidak ada dua. Meskipun ada yang lain, tapi saya garis bawahi dua aja. Yang pertama adalah pembuatan kategori kelasnya itu kadang cenderung arbitrary ya, cenderung semenang-menang. Ya tadi, dasarnya apa? Menentukan di bawah $2 sebagai kelas bawah, atau nanti $2 sampai $20 itu sebagai kelas menengah. Sementara nanti mungkin peneliti lain, misalnya ADB punya kriteria lain, oh mungkin $5 sampai $25 kelas menengah. Nanti Bank Dunia punya sendiri. Nanti kelas menengah atas juga gitu lagi, beda lagi indikatornya dan sebagainya. Nah, dengan kategori untuk men-set kelas bawah, menengah, dan atas yang bisa berbeda-beda ini menimbulkan kesan bahwa kemudian kriteria penentuan kelasnya itu cenderung semenang-menang ya, sesuka hatinya si peneliti gitu. Dan bahkan kemudian ya akibatnya karena banyak kategori kayak gitu ya tadi, kategori kelasnya bisa tak terhingga ya, dari mulai kelas bawah-bawah, kelas bawah-bawah, kelas bawah saja, kelas menengah bawah, menengah-menengah, menengah-menengah-menengah, dan seterusnya itu. Anda bisa buat 1000 kategori kelas kalau dengan cara itu. Nah, itu problem yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih penting menurut saya, perspektif Weberian ini memberi kesan bahwa kelas-kelas sosial di dalam kapitalisme itu seolah-olah saling tidak menyapa satu sama lain, tidak saling berhubungan. Jadi kalau ada 1% orang menguasai kekayaan seluruh dunia, separuh kekayaan dunia itu seperti tidak ada hubungannya dengan makin melaratnya kebanyakan orang, miliaran orang yang tidak mendapat pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini artinya apa? Artinya kemudian mereka ini melihat cenderung ya, Weberian ini melihat kelas itu tadi independen satu sama lain, tidak ada hubungan kausalitas, tidak ada hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Padahal, nah ini kemudian kita masuk ke perspektif Marxis ya. Marx selalu bilang bahwa jayanya suatu kelas itu mensyaratkan atau berkat kemelaratan kelas yang lain, berkat mengeksploitasi kelas yang lain, berkat mengambil nilai lebih dari kelas pekerja yang diambil nilai lebihnya tadi. Nah, dengan melihat seperti ini, kita bisa menjelaskan ya, mengapa ada jargon yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu. Karena dengan perspektif kelas sebagai relasi eksploitasi. Bukan kelas sebagai gradasi kesempatan hidup ala Weberian tadi. Tapi kelas sebagai relasi eksploitasi antara ada yang mengeksploitasi dan ada yang dieksploitasi tadi. Sehingga yang mengeksploitasi makin kaya, yang diambil, dirampas nilai yang dia hasilkan untuk masyarakat menjadi tambah miskin. Kurang kerja keras apa buruh-buruh tani itu? Jadi kalau ada yang bilang bahwa orang itu miskin karena kurang kerja keras, silahkan itu bilang gitu ke buruh tani yang sedang habis panas-panas jam 12 siang itu ya, silahkan Anda bilang di situ, kamu miskin sih karena kamu kurang kerja keras nih. Mumpung mereka bawa arit itu ya buruh taninya itu. Nanti coba kira-kira mereka akan bilang apa ke Anda.